Kembali lagi di Cuap-Cuap Cuan Berkah. Kita masih ngobrol-ngobrol nih dengan tema mau sukses. Ini nih tips kelola usaha yang benar. Kita masih terhubung dengan Bapak Solihin selaku Direktur Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia. Pak Solihin, seperti apa sih Pak peluang manajemen kepatuhan ini dalam mendorong perubahan dan juga inovasi dari bisnis yang sedang dijalankan? Ya, kalau memang sekarang kan eranya era milenial, era revolusi industri 4.0 sampai 5.0. Nah, kuncinya memang kalau kita mau survive di lingkungan seperti ini kan adalah inovasi. Nah, inovasi itu kalau mau berhasil, inovasi itu nggak selalu kita bicara teknologi yang canggih, ruwet dan mahal, enggak. Memang inovasi itu kalau kita melihat komponennya tuh kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah di sisi digital, yang kedua adalah kita harus ada perubahan juga di budaya atau di mindset gitu. Karena kalau kita inovasi itu hanya terus kita cari software terbaru, kita cari teknologi terkini, kita cari mungkin handphone atau komputer paling canggih, tapi tidak ada perubahan di mindsetnya, ya percuma saja gitu loh. Jadi inovasi itu harus gabungan dari kita memang iya, kita perlu ada bantuan teknologi. Teknologi nggak perlu yang canggih-canggih lah. Karena teknologi itu tidak harus kita gunakan untuk menciptakan bisnis model baru, tapi juga kita bisa pakai untuk menyederhanakan proses bisnis juga bisa, gitu kan. Yang kedua, itu kalau mau powerful dibarengi dengan perubahan mindset, perubahan cara kerja, perubahan cara berpikir kita, perubahan cara bersikap dan sebagainya gitu. Itu pasti akan jadi problem. Jadi intinya inovasi itu harus kombinasi dari perubahan cara kerja, mindset dengan juga tentu dengan sentuhan teknologinya. Wah, menarik sekali. Ternyata memang inovasi ini tidak melulu harus mahal ya Pak. Ternyata ini ada dua nih kata kuncinya, yaitu budaya atau mindset dan juga tentunya perkembangan digital. Pak Solihin, kita ada lagi nih pertanyaan dari Sobat Cuan dan redaksi CNBC Indonesia telah memilih pemirsa yang mengajukan pertanyaan melalui Instagram CNBC Indonesia. Jadi ada satu lagi pertanyaan yang terpilih nih dari @Ruhut Lubis. Pertanyaannya, dalam hal ini peran role model sangat tinggi. How to create every single employee sebagai role model. Sebelum Pak Solihin menjawab, kami ucapkan selamat ya kepada penanya yang terpilih karena mendapatkan brizi senilai 1 juta rupiah. Dan nanti tim CNBC Indonesia akan menghubungi Anda ya. Baiklah Pak Solihin, silakan langsung dijawab pertanyaannya. Keren tuh pertanyaannya. Jadi menurut saya, ini kan era milenial nih. Milenial tuh kita nggak bisa lagi yang semi kolonial seperti saya tuh mimpin dengan gaya-gaya pemimpinan seperti lu, nggak bisa. Mimpin milenial tuh paling efektif dengan cara kita kita sendiri sebagai role model. Kalau bahasa kerennya tuh kalau mau mimpin milenial tuh harus lead by example. Nah, dengan kita jadi lead by example tuh apa? Walk the talk. Jadi satunya kata dengan perbuatan. Kita kita nggak sebagai pemimpin nggak terus menerus menyampaikan kamu harus begini harus begitu, nggak. Tapi kita memberikan direction ke milenial sekaligus kita memberikan contoh buat mereka. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mencetak role model sampai ke bawah, gampang. Ya kita sebagai pemimpin harus bisa menjadi contoh dari bawahan-bawahan itu. Dengan cara apa? Menjalankan apa yang kita sampaikan. Walk the talk. Mantap sekali. Jadi memang harus lead by example ya Pak, yang harus dilakukan ini oleh para pemimpin-pemimpin supaya bisa menerapkan manajemen kepatuhan. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, seperti apa sih terobosan Bank Rakyat Indonesia nih hingga pada awal bulan April 2021 ini BRI berhasil dinobatkan sebagai perusahaan nih dengan tata kelola perusahaan atau GCG terbaik di anugerah BUMN di tahun 2021 ini. Ya, makasih. Jadi kalau kita pertanyaannya adalah bagaimana BRI bisa mendapat anugerah terbaik di anugerah BUMN. Yang pertama adalah jawabannya kita itu tidak boleh terlalu cepat puas terhadap hasil yang kita terima. Karena kita harus yakin bahwa ini adalah result, hasil, itu adalah bukan destination, itu journey. Kalau journey berarti kita harus terus berpikir bagaimana ke depan melakukan continuous improvement. Kalau kemarin BRI baik, sekarang BRI juga baik, ke depan BRI harus lebih baik lagi. Jadi kita beberapa hal yang kita transform, baik itu di bisnis proses, memang mungkin belum sempurna, tapi terus kita lakukan untuk supaya apa? Ujungnya adalah kita cari
customer experience yang baik. Jadi kita jangan pernah mengaku sudah melakukan transformasi sebelum ukurannya adalah ada feedback, ada masukan bahwa customer telah tercerahkan, customer telah terpuaskan dengan proses dan layanan BRI. Yang kedua tentu kita terus melakukan inisiasi di digital, baik di inti dari core bisnis BRI maupun juga kita melakukan kolaborasi dengan fintech dan sebagainya. Karena era sekarang adalah kita nggak bisa bank ini melihat industri ini sebagai sendiri, tapi kita harus kolaborasi juga dengan big player yang lain dan juga termasuk dari teman-teman fintech. Dan kita juga terus melakukan penyempurnaan, mencari model bisnis baru ya yang selama ini belum terlayani BRI, dan itu nanti diharapkan ke depan menjadi new source of growth atau bahkan new engine of growth dari BRI sendiri, yaitu adalah kita terus akan melayani segmen yang selama ini memang belum terlayani oleh financial institution yang formal. Itu apa? Itu adalah segmen ultra mikro yang sekarang mungkin baru dilayani oleh rentenir dan sebagainya. Jadi poinnya adalah terus melakukan transformasi untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, jangan cepat puas. Pada akhirnya ukurannya adalah bukan di perusahaan, tapi di customer yang akan kita layani. Oke, luar biasa sekali, lengkap sekali ini penjelasan dari Pak Solihin. Jadi memang harus terus bertransformasi ya Pak, jadi jangan cepat puas nih. Ini juga bisa jadi pelajaran ya buat teman-teman, terutama yang baru nih merintis usaha atau juga mungkin yang tengah menjalankan usaha ataupun sektor UMKM. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Solihin Lutfianto selaku Direktur Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia. Sehat selalu untuk Anda Pak Solihin. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.